Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa kafatan lin-nasi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian fasih YHBS TV yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus pada anak-anak soleh dan solihah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sekali lagi kita perbaharui rasa syukur kita pada Allah atas segala nikmat dan karunia, sehingga kita hidup ini dilimpahkan kebaikan. Dan diantara bentuk kebaikan yang berlimpah adalah Allah masih memperkenankan kita untuk bisa ngaji, jamaah sekalian, untuk bisa thalabul ilmi. Sekali lagi, ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah masih berikan pada kita semua. Di saat seorang muslim masih mau diberikan keinginan untuk thalabul ilmi, maka berbahagialah, karena Allah akan terus mengalirkan kebaikan tidak hanya dunia saja namun juga akhirat. Kemudian salawat salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga beliau, para sahabat, dan juga istri-istri beliau, dan juga pengikut beliau sampai hari kiamat. Pengikut yang setia di atas ajaran beliau yang mulia ini sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang berpegang teguh, bersabar, meniti jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita, dan kita akan mempelajari tentang fikih yang masih berkenaan dengan azan, suatu ibadah yang mulia. Azan ternyata menyimpan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadah yang begitu besar. Dari kalimatnya itu besar, kemudian di dalamnya menyimpan adab-adab, menyimpan hukum-hukum yang mulia, dan juga kebaikan yang sangat besar bagi yang mengumandangkannya dan juga bagi yang mendengarkannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, di pertemuan yang singkat ini kita akan bahas tentang ma yustahabbu liman sami'al adzan, yaitu hal-hal yang disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan. Ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat azan yang kita dengar sehari minimal itu adalah 5 kali sehari, yang 5 kali sehari semalam kita dengar, ternyata menyimpan begitu banyak kebaikan dan juga keistimewaan, tidak hanya bagi muadzin saja, yaitu yang mengumandangkan azan, namun juga bagi yang mendengarkannya, dengan penuh khusyuk, keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendengarkan azan juga bisa memperoleh kebaikan yang begitu banyak dari dia mendengarkannya, kemudian membaca hal-hal yang perlu dibaca dan disunahkan setelahnya atau ketika azan berlangsung. Dan berikut ini jamaah sekalian, bagi kita yang mungkin jarang azan, atau mungkin tidak pernah azan, atau mungkin pernah azan tapi sekali-kali gitu kita juga bisa memperoleh kebaikan yang begitu banyak, tidak kalah besarnya itu seperti yang diterima oleh muadzin, jamaah sekalian. Baik, kita akan mulai. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan, baik mendengarkan azan dengan suara asli maupun suara pengeras suara, jamaah sekalian, suara melalui pengeras suara, yaitu yang pertama sunnahnya adalah at-tardidu sirran khalfal muadzin, yaitu mengulang-ulang secara pelan-pelan di belakang muadzin, mengulang-ulang kalimat azan setelah muadzin secara pelan, tidak keras-keras. Kalau muadzinnya keras, kalau dianya tidak keras, mas sekalian. Dan ini berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan kumandang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Mulai dari awal sampai akhir ucapannya sama seperti mereka. Allahu Akbar, kita berkata
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga diam sejenak jemaah sekalian. Ya, dalam keadaan muadzin masih mengumandangkan, masih bersuara, ya kita boleh juga ngobrol. Boleh ngobrol. Namun setelah muadzin selesai kita ucapkan. Jadi seperti itu. Namun seringkali orang yang ngobrol itu lalai, tidak menjawab. Ya, tidak menjawab mungkin di beberapa kalimat adzan, setelah dia diam baru dia bisa menjawab dan mengulangi kalimat muadzin. Maka saat itu kebaikan dia tidak seperti orang yang mengucapkan mulai dari awal sampai akhir. Maka dari hadis Nabi yang mulia ini jamaah sekalian, ya, kita disunnahkan ketika adzan ya kita diam, dengarkan muadzin itu sampai selesai. Karena kita bisa mengulanginya ya mas sekalian, secara samar, pelan-pelan di belakang muadzin itu. Dan hadis ini menjelaskan tentang umum. Semua kalimat muadzin mulai dari awal sampai akhir, itu kita ucapkan, kita ulangi seperti apa yang diucapkan muadzin. Kecuali berdasarkan hadis di bawah ini nanti, ada dua kalimat hayya 'alataini, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang diucapkan sebanyak 4 kali itu ya, dua kalimat itu. Masing-masing dua kali gitu ya. Maka itu kita tidak mengucapkan hayya 'alas shalah. Sebab kalau muadzin berkata hayya 'alas shalah, yang mananya dan kita dipanggil untuk sholat. Hayya 'alal falah, mari datanglah pada keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan. Kemudian kita ngulangin hayya 'alal falah juga. Maka kalau seperti itu yang kita baca jemaah sekalian, maka ada unsur penghinaan. Ayo salat. Kita berkata ayo salat tuh gitu ya, malah ngulangi lagi. Nah, namun kita membacanya adalah la haula wala quwata illa billah. Kita lihat hadis yang lain jemaah sekalian ya. Hadis yang mulia riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Ya, dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari sini kita bisa mengetahui jamaah sekalian, selain kita diperintahkan, dan itu pahala besar, diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan ya kembali apa yang diucapkan muadzin, berarti tambah kita mendapatkan pahala mengikuti perintah Nabi. Nah, ternyata ada balasan dan juga keistimewaan lain setelah kita mengucapkan tersebut ya. Kita lihat hadis Nabi yang mulia ini, Nabi bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, lalu salah satu kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya takbir itu yang berjumlah 4 kali di awal jamaah sekalian itu dihimpun ya di antara setiap 2 takbir. Jadi tidak dengan 4 nafas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tidak begitu, tapi Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi 4 kalimat takbir diucapkan dengan 2 kali nafas saja. Lalu salah satu kalian berkata Allahu akbar, Allahu akbar dengan pelan. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, yang mendengarkan juga sama. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian yang mendengarkan juga demikian. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian muadzin berkata hayya 'alas shalah, kemudian yang mendengarkan berkata la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin berkata hayya 'alal falah, kemudian yang mendengarkan berkata la haula wala quwwata illa billah, sama jemaah sekalian. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Salah satu dari kalian yang mendengarkan berkata juga Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Muadzin berkata la ilaha illallah, kita mendengarkan juga sama. La ilaha illallah. Semua itu diucapkan oleh yang mendengarkan min qalbihi, dari hatinya. Jadi mengucapkan tidak hanya sekedar di lisan tapi juga dari hatinya. Seperti itulah kandungan yang saya ikrarkan. Jadi saya mengikrarkan kandungan-kandungan makna azan itu ya seperti halnya muadzin dari hati saya. Ya, berarti menunjukkan dengan keyakinan juga jemaah sekalian. Dakhalal jannah kata Nabi, maka dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, besar sekali ya mas sekalian. Ya,
Sebagaimana kalau ada suatu perbuatan ancamannya neraka, maka saat itu dosa besar jemaah sekalian. Maka kalau ada suatu amalan, suatu perbuatan yang balasannya surga, Nabi katakan surga, dakhalal jannah misalnya, kemudian juga wajabat lahul jannah misalnya, fahuwa min ahlil jannah misalnya, maka ini adalah pahalanya tidak main-main besar jemaah sekalian. Ya, mana dakhalal jannah maka dia berhak masuk surga. Jadi poin-poin masuk surga itu kita kumpulkan jemaah sekalian. Ya, karena kalau kita kumpulkan poin-poin untuk bisa masuk surga, maka insya Allah, dan itu banyak dibandingkan mungkin kita pernah mengamalkan amalan-amalan yang membuat kita masuk neraka, namun ternyata Allah melihat poin-poin yang masuk surga lebih banyak kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi penyelamat kita ya mas sekalian. Ya, jadi mana masuk surga itu adalah ya kita berhak. Ya, tapi tentu saja dilihat. Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kita amalan yang lain. Jadi jangan sampai mengamalkan amalan yang membuat kita masuk surga, namun ternyata yang membuat kita terancam masuk neraka lebih banyak. Ini hati-hati. Ya, sambil kita hindari larangan, ya, apalagi larangan yang membuat kita terancam masuk neraka, dan diperbanyak amalan-amalan yang membuat kita mendapatkan balasan masuk surga. Seperti itu ya mas sekalian. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari dua hadis yang mulia ini, maka disunnahkan bagi kita untuk mengulangi kalimat-kalimat yang dibaca muadzin di belakang muadzin ya secara samar, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yaitu kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Sekarang jamaah sekalian, saya ingin menjelaskan tentang makna la haula wala quwwata illa billah. Nah, mohon diingat-ingat jamaah sekalian, adalah kalimat agung mulia ya, yang kandungan maknanya itu benar-benar sangat baik dan hebat. La haula wala quwwata illa billah. Biasanya kita artikan tiada upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ya, atau melainkan dari Allah. Maknanya ya mas kan, la haula maksudnya adalah la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatillah. Ya, wala quwwata maksudnya wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Artinya jemaah sekalian, la haula, tidak ada upadaya untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah kecuali dengan penjagaan dari Allah. Jadi jemaah sekalian, kita bisa terhindar dari maksiat, dan kita malas enggan dengan untuk berbuat maksiat dikarenakan kita takut dosa. Ternyata itu adalah sebagai bentuk Allah menjaga kita. Itu bukan semata-mata ilmu kita jemaah sekalian. Itu bukan semata-mata karena kita mau, bukan kehendak kita, tapi karena memang Allah yang menjaga. Tentu saja adapun ilmu, kemauan itu semua adalah penyebab ya. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian maka beruntunglah bagi orang yang Allah selalu jaga. Kemudian wala quwwata, maknanya adalah wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah atau illa bima'unatillah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah. Jadi kita bisa melakukan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan jamaah sekalian. Itu semua karena memang Allah yang membantu kita. Allah yang menolong. Seandainya tidak ada pertolongan Allah jamaah sekalian, maka kita tidak bisa melakukannya. Ya, seandainya Allah tidak menolong, maka kita tidak mampu. Karena betapa banyak hamba Allah yang pengen bisa sholat di masjid, pengen bisa melakukan kebaikan ini dan itu seperti ngaji. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena memang Allah tidak bantu dia. Karena memang dosa-dosa mereka yang lalu gitu ya, sehingga Allah buat berat mereka untuk bisa melaksanakannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalimat la haula wala quwwata illa billah, karena ketika kita diajak salat, hayya 'alas shalah, mari kita salat, kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Bukan berarti nggak mau lah gitu ya. Ya, tidak ada upadaya ya untuk menjauhi maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan melainkan karena pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang hadir ke masjid, namun kita yakini bahwasannya kita bisa hadir ke masjid itu adalah karena memang ditolong oleh Allah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Itu mana la haula wala quwwata illa billah. Mohon diingat-ingat agar ketika kita mengucapkannya itu dengan meresapi. Ya, dengan kita penghayatan, itulah yang disebut tadabbur. Jadi kita harus belajar jemaah sekalian mengucapkan kalimat dengan hati kita juga. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang di atas yang pertama tadi juga mengandung kandungan ya, mengandung suatu faedah
Termasuk ucapan taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum yang diucapkan oleh muadzin ketika salat subuh. Itu juga disunahkan bagi kita untuk kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Jadi contohnya muadzin berkata as-salatu khairum minan naum, kita berkata as-salatu khairum minan naum. Itu berdasarkan keumuman hadis tadi ya Mas sekalian. Nah, adapun ucapan sebagian umat Islam yang berkata ketika muadzin berkata as-salatu khairum minan naum, dia berkata shadaqta wa bararta. Kamu benar wahai muadzin, wa bararta, dan kamu bagus wahai muadzin. Itu ucapan yang tidak ada hadisnya jamaah sekalian. Tidak tertulis dalam hadis yang sahih, maka kita tidak boleh mengucapkannya. Tetapi kita mengucapkan sesuai dengan keumuman sabda Nabi, yaitu faqulu mislama yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita ucapkan. Itu masuk dalam keumuman itu menurut mayoritas ulama. Nah, adapun hadis yang dikhususkan, kalimat yang dikhususkan itu hanya la haula wala quwata illa billah. Ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah bukan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, tapi dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian masih membahas tentang yang pertama jamaah sekalian. Karena membahas sunnah yang pertama ini juga agak panjang nih ya. Itu ada tambahan lagi, itu faidah. Ada suatu hadis yang mulia jamaah sekalian yang menunjukkan bahwasannya ternyata di dalam menjawab kalimat dua kalimat syahadat, menjawab kalimat muadzin, yaitu yang berisi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diperbolehkan bagi kita menjawab secara lengkap seperti muadzin, ya. Boleh juga kita menyingkatnya seperti muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita boleh berkata wa ana, atau boleh juga wa ana asyhadu. Jadi tidak lengkap, boleh itu jamaah sekalian ya. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita berkata wa ana, maksudnya saya juga, ya. Karena muadzin berkata aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita berkata wa ana, saya juga, itu mana gitu ya. Atau juga saya juga bersaksi, disingkat gitu ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasai, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala dari sahabat Nabi yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Sahal bin Hunayf pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan lagi duduk di atas mimbar. Muadzin sedang mengumandangkan azan. Muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muawiyah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah. Muawiyah berkata wa ana. Wa ana saja. Kemudian muadzin berkata asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muawiyah berkata wa ana. Sampai selesai azan gitu ya. Kemudian setelah muadzin menyelesaikan kumandang azannya, Muawiyah berkata, ayyuhan nasu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina adzanal muadzin yaqul ma sami'tum minni min maqalati. Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini saat dikumandangkan azan waktu zaman Nabi itu. Beliau mengucapkan apa yang kalian dengar dari saya berupa ucapanku. Jadi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ya seperti ucapan saya yang kalian dengar tadi. Ya berarti menunjukkan ya Nabi saat itu pernah pas lagi kumandang azan beliau mengulangi ucapan muadzin pada dua kalimat syahadat dengan ucapan yang singkat ya, yaitu dengan wa ana saja seperti itu ya. Baik. Itu sunnah yang pertama jamaah sekalian. Sekali lagi sunnah ini ya hanya bisa kita ucapkan, bisa kita jalankan kalau kita diam. Namun kalau kita ngobrol sekali-kali ngobrol untuk menjawab salam, untuk mengucapkan salam atau untuk berjabat tangan dengan orang lain ya nggak apa-apa. Tapi habis itu diam jamaah sekalian agar sempurna kita bisa mengulangi ucapan yang mulia ini seperti muadzin gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada satupun kalimat yang tertinggal karena balasan dakhalal jannah, kemudian kesempurnaan melaksanakan perintah Nabi itu hanya didapat bagi orang yang mengucapkan dan mengikuti mengulang-ulang mulai dari awal sampai akhir.
Ketika muadzin mengucapkan demikian itu mulai dari awal sampai akhir nggak ada yang dilewat, kita pun usahakan demikian. Demikian jemaah sekalian. Kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum, pemirsa kajian fasih ya BSTV, terkhusus pada anak-anak soleh dan solehah, calon generasi penerus agama, nusa dan bangsa kita yang cinta ini. Yang kedua, sunnah yang kedua bagi orang yang mendengarkan azan adalah as-salatu 'alan nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam wa su'alul wasilati lahu ba'dal faraghi minal adzan. Ya, disunahkan bagi yang mendengarkan azan yaitu mengucapkan salawat. Ucapkan salawat untuk Nabi. Kemudian mendoakan wasilah untuk Nabi. Ya, mendoakan wasilah untuk Nabi setelah selesai azan. Jadi kita bersalawat untuk Nabi jamaah sekalian. Ya, mengucapkan salawat untuk Nabi, kemudian memintakan wasilah. Wasilah itu adalah derajat tertinggi, paling puncaknya di surga. Ya, berarti ya lebih dari Firdausin jamaah sekalian. Ya, paling tinggi. Memintakan wasilah untuk Nabi setelah kita selesai muadzin. Jamaah sekalian, yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, Imam Muslim ya, Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Ketika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kita ucapkan mulai dari awal sampai akhir kecuali dua kalimat tadi ya. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, yang jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Perintah pertama dari Nabi, ingat jemaah sekalian. Perintah yang kedua, tsumma shallu 'alaihi. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Perintah yang kedua dari Nabi, kemudian bacalah salawat untukku, atasku, kata Nabi. Karena siapa saja yang membaca salawat untukku sekali salawatan saja, sekali bacaan salawat saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Perhatikan ya Mak sekalian. Memang minimal kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Ya, dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi siapa saja yang baca salawat satu kali untuk Nabi, kita dibalas oleh Allah, kita disolawati oleh Allah sebanyak 10 kali. Nanti kita jelaskan apa makna salawat kepada Nabi, salawat Allah kepada hambanya, seperti itu ya. Jadi perintah yang kedua, setelah azan selesai jamaah sekalian, baca salawat dulu. Ya. Dan nah salawat yang minimal itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga yang lengkap yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid, itu jamaah sekalian. Ya, yang penting kita baca salawat. Itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga, tsumma sallallahu liyal wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Fa arju an akuna anahu. Ya, perintah yang ketiga dari Nabi adalah kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Minta agar saya mendapatkan wasilah. Minta wasilah kepada Allah untuk saya. Karena wasilah itu adalah kedudukan tinggi di surga yang tidak layak didapat oleh seorang hamba. Ya, yang tidak layak didapatkan oleh seseorang melainkan seorang hamba saja dari hamba-hamba Allah. Dan saya berharap hamba Allah itu adalah saya. Nah, kalau Nabi berharap, ini adalah kenyataan jemaah sekalian. Nabi berharap sekali lagi adalah kenyataan, yang berarti nanti hanya Nabi yang mendapatkan derajat yang tertinggi di surga. Nggak ada yang lebih tinggi atau menandingi atau menyamai Nabi. Nah, ini yang ketiga. Baru kita saat itu memintakan wasilah, yaitu dalam doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Itu tadi ya Mas sekalian. Ya, jadi seperti itu ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meneruskan ucapannya, faman sa'alallaha liyal wasilata halat lahu hatta halat alaihi syafa'ah. Barang siapa meminta kepada Allah wasilah untukku, maka turun syafaatku pada dia di hari kiamat. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi sebenarnya permintaan sholawat kita untuk Nabi dan wasilah untuk Nabi itu sebenarnya faedahnya kembali ke kita.
Kembali ke kita jamaah sekalian ya. Yaitu kita bisa mendapatkan sholawat. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan Nabi, manusia yang paling dekat dengan Allah. Mohon maaf, tidak ada manusia yang paling dekat dengan Allah melainkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat layak bagi kita untuk bisa meraih syafaat Nabi lewat amal soleh kita yang ikhlas karena Allah. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Dan dari sini baru kita ketahui apabila ada orang setelah habis azan dia mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, setelah itu doanya langsung seperti Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia berkata la ilaha illallah. Langsung dia doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Ini kurang tepat. Berarti ada satu perintah yang ditinggalkan, yaitu perintah baca sholawat. Memang sih tidak dosa jamaah sekalian. 3 perintah ini, 3 perintah yang sunnah hukumnya. Namun sunnah bagi kita itu adalah ajaran Nabi. Karena itu adalah ajaran Nabi, kita amalkan. Ya, kita amalkan. Ya berarti habis itu kita baca sholawat dulu, habis itu baru Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, kita hadis yang berikutnya nih. Jadi permintaan wasilah kepada Nabi ternyata ini, kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil, tidak ada tambahan, ati sayyidana Pak ya, jamaah sekalian ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhul, juga tidak ada tambahan, wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Boleh juga wa ba'athhul maqamal mahmudal ladzi wa'attah, boleh. Jadi kalau ada tanwin, dua-duanya tanwin. Kalau pakai al, wa ba'athhul maqamal mahmudal ladzi wa'attah. Tapi kalau tidak pakai al berarti dia di tanwin dua-duanya. Wa ba'athhu maqamam mahmudan alladzi wa'attah atau mahmudanil ladzi wa'attah. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang ketika mendengarkan azan, itu maksudnya adalah setelah selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Rabbnya, pemiliknya panggilan yang sempurna ini. Maksudnya, ya Allah, pemiliknya panggilan azan yang sempurna ini. Karena panggilan azan itu dikatakan sempurna, ya tentu saja karena ada kalimat la ilaha illallah. Ya. Tidak ada kalimat yang membandingi utamanya la ilaha illallah. Wassalatil qa'imah, dan pemiliknya salat yang akan ditegakkan. Ya, karena Allah yang memerintahkan kita salat. Ya berarti yang mempunyai salat dan ya, kita melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang punya salat itu Allah dan kita melakukan salat untuk Allah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Muhammad wasilah. Ya. Berikanlah Muhammad wasilah. Ingat, wasilah adalah derajat tertinggi di surga. Dan juga keutamaan, keistimewaan mengalahkan seluruh makhluk. Wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Dan bangkitkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Tempat terpuji di sini maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma. Bisa memberikan syafaat yang paling agung, paling besar di hari kiamat yang telah Allah janjikan. Karena Allah telah berjanji, asa rabbuka ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Pasti Rabbmu wahai Muhammad akan ya membangkitkanmu pada tempat yang dipuji, tempat yang dipuji oleh semua makhluk yang ada. Ya karena Nabi bisa memberikan syafaat uzma di hari kiamat. Apa makna syafaat uzma jemaah sekalian? Jadi makna syafaat uzma itu adalah ketika di alam mahsyar, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika semua umat manusia berkumpul mulai dari awal sampai akhir, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala karena murkanya sedang memuncak. Itu berakibat pada galaunya, paniknya, kacaunya, dan takutnya seluruh umat manusia, termasuk para nabi dan rasul saat itu sedang galau panik. Ya. Dan ya seperti itu susahnya mereka, kecapeannya mereka, dan suatu ketika mereka mengalami suatu kondisi yang sudah mereka tidak tahan, akhirnya mereka datang pada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam agar berdoa pada Allah,
ya sudah memutuskan nasib kita apakah seperti ini terus, ya supaya berdoa pada Allah, ya Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam nggak mau, nggak bisa gitu, merasa nggak bisa. Kemudian suruh datang ke Nabi Nuh juga nggak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim nggak bisa. Datang ke Nabi Musa pun nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa alaihi salam juga nggak bisa. Dan juga akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Anallaha, saya bisa memberikannya." Kemudian Nabi sujud dengan sujud yang lama sambil membaca pujian dan sanjungan yang sangat banyak, yang saat itu ya Nabi baru dikasih ilham untuk membaca pujian itu yang lama. Dan kemudian setelah Nabi pas lagi sujud, kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wasfa'tu syafa'." Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu dari sujud. Berkatalah, ucapanmu akan didengar. Mintalah, permintaanmu akan diberikan. Dan juga berikanlah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ya, dari situlah Nabi SAW bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, yang akhirnya terpisahlah antara orang yang beriman, dia dalam keadaan tidak galau lagi, ya tidak susah lagi, tidak kacau lagi, tidak panik lagi, tidak mencekam lagi. Sedangkan orang kafir akan seperti itu terus sampai hari kiamat. Nah, seperti itu ya Mas kalian ya. Ini adalah syafaat Nabi yang mulia. Makanya hendaknya kita berharap untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi, tidak hanya ketika syafaat uzma, tapi syafaat-syafaat yang lain. Seperti itu ya Mas kalian, adalah sunnah yang kedua. Nah, catatan untuk sunnah yang kedua, yang pertama ya Mas kalian, itu sunnah membaca sholawat dan doa wasilah untuk Nabi. Perlu diingat ya Mas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil, di dalam teks hadisnya tidak ada kalimat sayyidana, maka kita tidak perlu menambahnya. Kemudian di dalam teks hadis-hadis yang ada, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam As-Sakhawi, itu tidak ada tambahan wad darajatal aliyatar rafi'ah. Ya, itu kalimatnya memang bagus. Kita mohonkan Nabi ada tawasyarafa, kemuliaan, berikan Nabi Muhammad kemuliaan. Kemudian derajat yang tinggi serta luhur gitu ya. Itu memang bagus. Maka kita katakan jamaah sekalian, kalau memang tidak berasal dari teks hadis, maka kita tidak perlu amalkan. Sebab kalimat wasilah itu mencakup semua. Kalimat wasilah dan fadilah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, sudah masuk semua tadi. Jadi kalau disebut wasilah itu adalah derajat tertinggi di surga. Ya masuk ad-darajatul aliyatur rafi'ah. Ya nggak perlu kita ucapkan lagi karena sudah masuk dalam wasilah. Kemudian kata wasyarafa, kemuliaan yang diminta oleh sebagian orang, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatul aliyatur rafi'ah. Asyaraf, yang kemuliaan itu masuk ke dalam al-fadilah. Jadi tidak perlu kita menambah-nambahnya ya Mas sekalian. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ketika hadis ini berkenaan dengan orang yang mendengarkan azan, lalu pertanyaannya seperti pertanyaan di pertemuan yang akan datang, yang kemarin ya, pertemuan yang kemarin. Lalu bagaimana dengan muadzin? Karena keutamaan yang begitu besar mendapatkan syafaat, apakah muadzin disunnahkan untuk membacanya juga? Ya, apakah muadzin disunnahkan untuk membacanya juga? Maka kita jawab jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat. Kalau pendapat dari dan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh bin Baz, ya beliau berkata bahwasannya ya disunnahkan bagi yang mendengarkan dan juga bagi muadzin juga. Begitu juga fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini pernah saya baca juga demikian. Ya disyariatkan bagi muadzin dan juga bagi yang mendengarkan dan juga bagi muadzin. Walaupun ada ulama lain seperti Syekh Al-Albani menganggap bahwa ini adalah untuk yang mendengarkan saja. Ala kulli hal jamaah sekalian, kalau saya condong pada pendapat yang karena hadisnya hina yasma, mendengar. Jadi bukan hina yu'adzinu, bukan. Atau dalam hadis yang pertama man qala hina yasma'un nida. Kalau hadis yang kedua man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang mengucapkan atau yang berdoa ketika mendengarkan. Mendengar bukan. Jadi ini adalah keutamaan khusus bagi yang mendengarkan azan. Adapun muadzin tidak membaca ini adalah pendapat yang saya pilih. Muadzin tidak membaca ini sebab muadzin sudah mendapatkan kedudukan
dan keutamaan yang lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh orang yang sekedar mendengar saja. Ya, seperti itu ya mas kalian. Ya, namun saya sendiri tidak mengingkari kalau ada orang yang adzan namun dia juga membaca doa, ya sudah tidak perlu kita ingkari ya mas kalian. Ini permasalahan khilafiyah yang tidak prinsip. Kita nggak usah mengingkari, menganggap yang mengucapkan itu adalah bid'ah. Tidak demikian ya mas kalian ya. Seperti itu. Taib. Sunnah yang ketiga aja mas kalian. Ini yang mungkin jarang diketahui oleh orang lain. Ya. Sunnah yang ketiga adalah asyhadatu bil wahdaniyati war risalati war ridha billahi wa rasulihi wa dinihi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang ketiga saat kita mendengarkan azan adalah bersaksi akan keesaan Allah, bersaksi atas risalah Muhammad. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat maknanya. Ya. Kemudian menyatakan ridho kepada Allah, Rasul dan juga agama Islam ini ya. Menyatakan ridho kepada Allah, Rasul dan juga agama Islam. Nah, dalilnya mana aja mas kalian, kita lihat dalilnya. Itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang berkata atau yang mengucapkan ketika mendengarkan muadzin. Ini tentu saja adalah setelah muadzin selesai ya. Wa ana asyhadu, ini tambahan kalimat dzikir ya atau doa. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Jadi barang siapa yang ketika mendengarkan muadzin dia mengucapkan itu. Apa jawaban Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi betapa besar ya mas sekalian. Ya. Ampunan yang didapatkan oleh orang yang mengucapkan doa ini. Jadi kalau dia membaca doanya lengkap, setelah azan dia meminta membaca sholawat, meminta wasilah. Kemudian sebelumnya dia juga mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan muadzin, baca salawat, memintakan wasilah. Habis itu dia mengucapkan ini. Maka betapa besar pahalanya ya mas sekalian. Itu kalimat dia padahal dia belum sholat itu. Belum sholat saja sudah begitu banyak ampunan dan kebaikan yang didapatkan bagi orang yang berdoa ya mas sekalian ya. Maka mari sama-sama kita hafal ya mas sekalian. Ya, kalimat yang mulia ini wa ana asyhadu alla ilaha illallah. Karena muadzin kan di akhirnya doanya gimana? Atau pas lagi azan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berkata juga, wa anna asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku juga bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah ya selain Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Ya, ridho Islam sebagai agama berarti nggak suka dengan selain Islam. Itu konsekuensi jemaah sekalian. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Itu belum sholat ya mas sekalian. Ya, belum sholat. Kalau orang yang bisa mengamalkan adab-adab yang mulia, sunnah-sunnah Nabi yang mulia, dari wudhunya itu ada ampunan dosa. Ya, kemudian mendengarkan azan ada ampunan dosa juga, dan seterusnya. Jadi sunnah ya mas sekalian. Baik, sunnah yang ketiga bagi yang mendengarkan azan, yaitu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Itu berdoa ya mas sekalian. Berdoa antara azan dan iqamah sambil nunggu imam, ya. Sambil nunggu imam. Karena doa antara azan dan iqamah saat itu mustajab, sebab pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah dalam satu riwayat. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Ya. Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Jadi doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain itu ada tambahan fada'u,
Jadi doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, berarti maksudnya mustajab. Maka silakan berdoa. Barang siapa yang sudah selesai dari sholat sunnah, maka silakan berdoa antara azan dan iqamah. Ya, doa aja mas kalian. Kemudian syukur-syukur dia berdoanya ketika sholat qobliyah. Karena ketika itu dia menggabungkan di antara kondisi dan momen mustajab. Ya, kondisi pas lagi sholat itu kondisinya mustajab doanya. Seperti ya doa mustajab yang diucapkan oleh orang yang sholat di dalam sujud sebelum salam. Ya, itu adalah kondisi mustajab ya. Maka hendaknya diberdoa saat sholat. Apalagi sholatnya itu adalah antara azan dan iqamah, lebih lagi jamaah sekalian ya. Seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, sudah berakhir sunnahnya. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa manfaatkan dengan doa-doanya, doa apa saja. Jadi kalau Nabi Nabi mengatakan doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, berarti kita doa apa saja, tidak mengkhususkan doa tertentu, gitu ya. Demikian. Ya, doanya juga pelan-pelan saja, tidak usah kencang-kencang karena saat itu orang masih banyak sholat. Dan tidak perlu jamaah sekalian, seperti hal-hal yang tidak disyariatkan yang dilakukan oleh umumnya saudara-saudara kita itu, banyak dari saudara-saudara kita antara azan dan iqamah yang harusnya kita baca doanya itu pelan, berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah itu pelan ya, tidak diisi dengan zikir yang kencang-kencang, entah itu bacaan sholawat, pujian yang lain. Nah, ternyata dari bacaannya sendiri itu adalah karangan manusia, kemudian dirutinkan, kemudian dikencangkan, dikeraskan sehingga mengganggu orang yang sholat. Padahal mengganggu orang yang sholat dengan baca Quran saja nggak boleh. Ya, bacaan Quran ya mas kalian. Kita contoh antara adzan dan iqamah, ya, membaca Al-Quran dengan suara kencang, keras, kemudian mengganggu, mengacaukan bacaan orang yang sedang sholat sunnah. Itu aja nggak boleh ya mas kalian. Lah ini mengganggu dengan bacaan yang bid'ah itu ya mas kalian. Ini lebih besar lagi dosanya gitu ya. Nah, makanya kita harus menghindarinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada catatan ya, setelah kumandang azan maka kita dilarang untuk keluar. Kumandang azan selesai, kita berada di dalam masjid ya, maka saat itu kita tidak dilarang keluar dari masjid setelah azan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Sya'tha bercerita jamaah sekalian rahimahullah, kami pernah duduk di masjid bersama Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Lalu muadzin mengumandangkan azan. Saat lagi selesai azan, ya, ada seorang laki-laki yang ada di masjid itu keluar, berdiri, kemudian dia berjalan, ya, keluar dari masjid. Kemudian dia pas lagi keluar itu diikuti pandangannya oleh, ya, diikuti, dipelototin sama Abu Hurairah, diliatin. Mulai dari dia berdiri sampai dia keluar dari masjid, diliatin gitu. Sampai dia keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Amma hadza faqad da'asa Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam." Nah, adapun orang ini yang habis azan dia keluar, ini adalah orang-orang yang benar-benar telah menentang Abul Qasim. Telah menentang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini, fihi karahatul khuruji minal masjidi ba'dal adzan hatta yusalliyal maktubata illa li'udhrin. Di dalam hadis ini terdapat kebencian, tidak disukainya keluar dari masjid setelah azan sampai ia melaksanakan sholat wajib, kecuali karena ada uzur. Kecuali kalau setelah azan ternyata batal, atau ternyata baru ingat dia belum wudu, atau ternyata baru ingat bahwasanya dia belum mandi janabat, atau dia kebelet ya, buang air besar atau buang air kecil, atau uzur yang lain ya, contohnya menjawab telepon gitu ya, ingin segera gitu, itu maka saat itu tidak, maka keluar sebentar, keluar sesuai dengan kebutuhannya, habis itu nanti kembali lagi ya. Seperti itu ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itulah ya mas kalian sunnah-sunnah yang mulia yang ada dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan orang yang mendengarkan azan. Walaupun tadi ada juga
ya juga berlaku bagi muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz. Baik pemirsa, kali ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya dan menyaksikan kajian ini, bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0811 8033 389. Baik Ustaz, ke pertanyaan pertama dari hamba Allah. Ustaz mau bertanya, jika saat sedang sholat tahiyatul masjid dan mendengarkan azan, lebih baik khusyuk sholat atau menjawab azan Ustaz? Barakallahu fiik. Jadi kalau jamaah sekalian ya, syukran atas pertanyaannya pada hamba Allah ya. Hamba Allah. Kita hamba Allah semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sedang sholat tahiyatul masjid, ya kalau sudah sholat tahiyatul masjid, kalau sudah mulai sholat tahiyatul masjid, ya kita tidak usah mendengarkan ya, dan juga tidak usah mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini tentu saja diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang tidak sholat ya. Jadi keutamaan seperti menjawab azan, yang menjawab apa? Menjawab ucapan muadzin, ini adalah zikir-zikir termasuk doa habis azan bagi orang yang mendengarkan dan dia dalam keadaan tidak sholat. Nah kalau dia lagi sholat tahiyatul masjid sudah mulai, ya sudah, dia fokus sholat, dalami sholatnya. Walaupun dia sampai nggak mendengar azan nggak masalah. Ya justru memang nggak wajib kan, karena adapun meneruskan sholat itu wajib. Ya adapun sedangkan apa tadi, menjawab panggilan azan, kemudian berdoa setelah azan itu adalah sunnah saja. Namun ada namunnya. Ini adalah fikih tambahan yang sebagai jawaban. Kalau dia belum memulai sholat, misalnya masuk masjid dalam keadaan baru mulai azan, ya hendaknya kita jangan sholat dulu. Ya, sebab kalau kita sholat kita tidak mendapatkan keutamaan tadi karena kita harus konsentrasi dan khusyuk dengan sholat. Caranya kita berdiri. Ya berdiri silakan, mau di bagian di masjid di mana silakan. Ya, berdiri kemudian jawab panggilannya muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulangi jamaah sekalian, ulangi. Ya, kalimat-kalimat azan itu di belakang muadzin dengan samar. Sampai selesai, habis itu doa, baca sholawat, memintakan wasilah dan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Maka setelah itu baru salat sunnah. Ketika itu dia menggabungkan kebaikan yang begitu banyak. Ya, Masya Allah. Tidak hanya dapat pahala salat sunnah tahiyatul masjid, tapi kebaikan azan pun dia dapat. Nah, hendaknya seperti itu. Cuma, ini catatan tambahan berkenaan dengan menjawab atau mengulang-ulangi kalimat muadzin. Ini hanya berlaku, ini adalah berlaku untuk semua, sekali lagi ya. Ini berlaku untuk semua sholat kecuali sholat Jumat. Sekali lagi, kalau kita datang dalam keadaan dalam keadaan muadzin sedang azan, kita diam dulu. Ini berlaku untuk semua sholat kecuali sholat Jumat. Nah, ketika kita datang dalam keadaan imam sudah naik di atas mimbar kemudian azan, maka kita tidak usah mendengarkan azan, tapi kita fokus sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Muadzin azan, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, kita mulai. Nah, berharap muadzin selesai, kita sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga saat itu kita bisa melaksanakan kewajiban mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah itu wajib, sedangkan menjawab kalimat azan, kemudian berdoa setelah azan, hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu tidak boleh kita utamakan, kita dahulukan, kita prioritaskan, mengalahkan yang wajib, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Baik Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Sandi dari Cinere. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, doa antara azan dan
iqomah tidak akan ditolak, maka berdoalah di waktu tersebut. Apakah orang yang melakukan banyak perbuatan dosa dapat mendapatkan ampunan dari Allah dan doanya pasti diterima, Ustaz? Kemudian yang kedua, Ustaz ya, terkait hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazin. Kemudian berselawatlah kepadaku. Apakah bacaan solawat yang dimaksud adalah solawat Ibrahimiyah, Ustaz? Syukran jazakumullah khair, Ustaz. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa antara azan dan iqamah dikabulkan. Lalu bagaimana kalau ada hamba Allah berdoa antara azan dan iqamah namun dia pendosa gitu, ahli maksiat, apakah dikabulkan? Maka jawabannya jamaah sekalian, berdoalah saja. Berdoalah saja. Jadi jangan gara-gara kita pendosa kemudian kita tidak berdoa pada Allah. Berdoalah, Allah akan mengabulkan. Sebab jamaah sekalian kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kalau nggak salah beliau berkata, berdoalah pada Allah. Ya, jangan takut Allah tidak akan mengabulkan. Allah insya Allah akan mengabulkan. Sebab Allah telah mengabulkan permintaan hambanya, makhluknya yang paling durhaka, yaitu iblis. Ketika iblis, nggak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosanya iblis. Karena Allah yang langsung memerintah untuk sujud pada Nabi Adam, dia tidak mau. Saat itu dia, jamaah sekalian, ingin langsung disiksa saat itu. Namun dia meminta apa? Anzirni ila yaumi ba'tsun. Ya, tunda ya Allah, beri tempo saya sampai hari kebangkitan. Ternyata dikasih oleh Allah. Jadi mintalah jamaah sekalian. Jadi orang yang banyak dosa, mintalah pada Allah. Allah akan memberikan insya Allah. Namun tentunya, kalau suatu saat Allah belum memberikan, maka harus introspeksi diri. Bahwasannya bisa jadi karena dosa saya. Sehingga gabungkan antara tetap terus rutin berdoa dan perbaharui istighfar dan tobat. Ya, istighfar, tobat, perbaharui terus, diperbanyak. Ya, sebagaimana kita dosanya juga sering, tobat dan istighfar kita juga harus terus diupdate ya, misalnya diperbaharui. Karena kita adalah hamba pendosa. Jadi kita masih dapat status baik. Pendosa itu kan buruk, tapi status pendosa bisa menjadi baik apabila kita sebagai hamba mau bertobat. Karena Nabi bersabda, wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah dia orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Itu yang pertama aja Mas sekalian. Yang kedua, sholawat sebelum kita membaca doa wasilah atau sholawat yang dibaca setelah kumandang azan selesai adalah sholawat yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi setelah muadzin berkata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau kalimat sholawat dengan sigot yang lain silakan. Setelah itu baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu yang paling utama. Namun kalau mungkin terlalu panjang, boleh kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga ditambah salam, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak mengapa. Ya. Setelah itu kita baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Seperti itu ya Mas kalian. Jadi kalau disebut sholawat dan sholawat itu tidak ditentukan, maka ya tentu saja lebih baik baca sholawat secara umum, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Namun sholawat yang pendek pun juga boleh. Seperti tadi, wallahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Semoga bermanfaat. Baik Ustaz, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya, mohon penjelasan terkait sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa tidaklah seseorang mendengar azan di masjidku ini kemudian keluar dari masjid kecuali ada hajat, kemudian dia tidak kembali melainkan dia adalah seorang munafik. Apakah seorang muslim yang tiba-tiba sedang akan buang hajat atau keperluan mendadak akan disebutkan seperti sunnah Rasul tersebut, Ustaz?
Syukron. Baik. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis itu memang benar adanya. Dan hadis itu menunjukkan bahwasannya sifatnya orang munafik yang memang dicap sebagai munafik yang keluar dari Islam adalah begitu. Ya. Adapun orang yang habis adzan dia nggak sholat di masjid tapi mungkin sholatnya di rumah. Itu adalah sebenarnya adalah seorang muslim yang ketempelan sifat munafik. Dia ketempelan sifat munafik tapi bukan berarti dia langsung munafik kemudian kafir keluar dari Islam, tidak demikian. Itu saya jelaskan dulu yang tentang hal ini ya. Jadi ada ketempelan sifat munafik. Sama seperti seorang muslim dia pendusta. Seorang muslim obral janji tapi tidak pernah ditepati. Seorang muslim nggak amanah. Itu adalah seorang muslim yang kalau lagi bertengkar mulu tuh pokoknya menang sendiri ya, nggak peduli dia kalah apa enggak, pokoknya yang penting lawan debatnya itu kalah gitu ya, itu adalah ciri munafik. Malas sholat di masjid itu adalah ciri munafik ya, khususnya itu adalah ciri orang munafik yang dia keluar dari Islam adalah itu. Kemudian kalau ada seorang muslim dia melakukan hal-hal tersebut, maka kita katakan dia nggak langsung jadi kafir. Tetapi kita katakan dia ketempelan sifat munafik itu aja. Nah seperti itu. Lalu pertanyaannya, kalau dia termasuk orang yang ada uzur, contohnya dia ingin kebelet BAB, maka diperbolehkan. Seperti perkataan kami tadi ya. Ya seperti perkataan kami, kecuali ada uzur. Kan nggak mungkin ya ada uzur ingin buang air besar dan buang air kecil. Atau uzur yang lain. Kita baru ingat belum wudu. Kita baru ingat kita belum mandi janabat, ya sudah nggak apa-apa kita pulang. Nggak apa-apa kita pulang. Kalau kita menganggap tidak memungkinkan mandi di masjid, maksudnya di kamar mandi masjid. Karena keluar ke kamar mandi masjid juga dikatakan keluar dari masjid. Kalau memang demikian itu, maka diperbolehkan. Karena itu adalah uzur. Jamaah sekalian. Jadi kalau ada uzur, dia tidak dikatakan ketempelan sifat munafik. Kalau tanpa uzur, asal keluar aja. Ini ada azan. Jadi datang ke masjid cuma ngobrol. Ketika azan atau selesai azan, dia malah pergi, nggak ke masjid sholat. Nggak didatangi itu panggilan Allah lewat hambanya itu. Itu untuk sholat. Ya berarti dia ketempelan sifat munafik. Alasannya apa? Sholat di rumah aja. Itu sifat munafik dia dapat ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Baik Ustaz, tadi itu adalah pertanyaan terakhir pada kajian di sore hari ini Ustaz. Dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan kajian ini, saksikan terus setiap Selasa sore insya Allah yang tayang di channel YouTube kami YBS TV. Dan di sana ada playlist, silahkan dapat dicek untuk materi-materi berikutnya. Baik Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian sore ini. Silahkan Ustaz. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kajian fasih HBS TV, terutama anak soleh dan soleha dimanapun antum berada. Ya, kesimpulan kajian kita di hari ini adalah ketika azan berkumandang, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kebaikan begitu banyak. Buat muadzin itu sendiri dan juga buat kita. Jadi kalimat ini hendaknya jangan sekedar terdengar saja. Sedangkan kita yang mendengar itu cuek-cuek saja, tidak peduli, tidak demikian. Hendaknya kita dengarkan, kemudian kita ulangi. Setelah itu kita ya, dengan dari hati ya, dengan kita ucapkan dari hati kita, karena kita akan mendapatkan masuk surga nanti. Kemudian setelah itu kita baca salawat yang kedua, kemudian memintakan wasilah untuk Nabi. Kemudian setelah itu kita membaca 2 kalimat syahadat dan juga pernyataan ridho kepada Allah, agamanya dan juga kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, berkenaan dengan masalah tadi, kalau kita sudah mendengar azan di masjid, maka saat itu dan sudah berada di dalam masjid, maka jangan keluar dari masjid kalau memang tidak ada uzur. Itulah jamaah sekalian, kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah memberikan tambahan faedah, tambahan ilmu dan amal bagi saya khususnya dan juga bagi jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kajian YBS TV dimanapun antum berada. Ya ada kekurangannya dari penyampaian kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.